Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Pendidikan Kependudukan yang beranggotakan 3 orang, yakni Lili Susilawati, Meilina Agustina, dan Risma Aurelia Wibawanti. Di sini akan menyampaikan materi mengenai proyeksi penduduk. Oke, yang pertama yaitu memasuki materi pengertian proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk, tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Nah, ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan asumsi dari tingkat perkembangan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk di masa yang akan datang, itu diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing komponen itu dan hubungannya antara satu komponen dengan yang lainnya serta target yang akan dicapai itu diharapkan pada masa yang akan datang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kegunaan proyeksi pendidikan. Pendidikan adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografi Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, atau orang yang berdomisili kurang dari 6 bulan dengan bertujuan menetap. Sedangkan proyeksi adalah perhitungan dengan meramalkan atau menduga kejadian-kejadian atau hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Perkiraan penduduk tidak hanya beberapa tahun, tetapi bisa saja perkiraan beberapa tahun, tetapi bisa saja perkiraan beberapa puluh tahun yang akan datang. Jadi, proyeksi penduduk menggunakan beberapa asumsi sehingga jumlah penduduk yang akan datang adalah X kalau fertilitas, mortalitas, dan migrasi berada pada tingkat tertentu. Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk untuk masa yang mendatang, tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan asumsi dari komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur penduduk yang akan datang. Ketajaman proyeksi penduduk sangat tergantung pada ketajaman asumsi komponen pertumbuhan penduduk yang dibuat menurut BPS 1998 untuk menentukan asumsi tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan di masa yang akan datang. Diperlukan data yang menggambarkan keadaan di masa lampau hingga kini. Faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing komponen dan hubungan antara satu komponen. Proyeksi ini secara periodik perlu direvisi karena sering terjadi bahwa asumsi tentang kecenderungan tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk migrasi yang melindasi proyeksi lama tidak sesuai dengan kenyataan. Proyeksi penduduk membantu dalam perencanaan penyediaan infrastruktur. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari proyeksi penduduk. Jadi tujuan dari proyeksi penduduk itu dibagi ke dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang pangan, yaitu dalam bidang pangan itu bisa digunakan untuk menentukan kebutuhan akan bahan pangan sesuai dengan gizi serta susunan penduduk menurut umur. Yang kedua ada di bidang kesehatan, yakni untuk menentukan jumlah medis, dokter, obat-obatan, tempat tidur di rumah sakit yang diperlukan selama periode proyeksi. Yang ketiga yaitu di bidang tenaga kerja, yaitu digunakan untuk menentukan
jumlah angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja yang erat hubungannya dengan proyeksi tentang kemungkinan perencanaan untuk memperhitungkan perubahan tingkat pendidikan, skill, dan pengalaman dari tenaga kerja. Yang keempat ada di bidang pendidikan, yakni proyeksi penduduk itu dipakai sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah, jumlah murid, jumlah guru, dan gedung-gedung sekolah serta pendidikan pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu di bidang produksi barang dan jasa. Nah, dengan proyeksi angkatan kerja dalam hubungannya dengan data mengenai produktivitas merupakan dasar estimasi produksi barang-barang dan jasa yang akan datang di masa mendatang. Nah, adapun manfaat dari proyeksi penduduk itu dibagi atau dapat digunakan untuk dua macam perencanaan, yaitu yang pertama perencanaan yang tujuannya untuk menyediakan jasa sebagai respon terhadap penduduk yang sudah diproyeksi tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu perencanaan yang tujuannya untuk merubah tren penduduk menuju ke perkembangan demokrasi dan ekonomi. Dan yang terakhir ada perkiraan proyeksi penduduk yang dibagi menjadi dua. Yang pertama mathematical method dan yang kedua metode komponen. Mathematical method digunakan kalau kita tidak mengetahui data tentang komponen pertumbuhan penduduk. Di sini dianggap yang digunakan hanyalah penduduk keseluruhan. Dalam mathematical method, kita dapat menggunakan perumusan matematika dan yang paling sederhana adalah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, arithmetic rate of growth. Pertumbuhan penduduk secara aritmet adalah pertumbuhan penduduk dengan jumlah absolute number adalah sama setiap tahunnya. Yang kedua, geometric rate of growth. Pertumbuhan penduduk secara geometrik adalah pertumbuhan penduduk yang menggunakan dasar bunga berbunga. Jadi pertumbuhan penduduk di masa angka pertumbuhan adalah sama untuk setiap tahunnya. Dan yang ketiga, exponential rate of growth. Pertumbuhan penduduk secara terus-menerus setiap hari dengan angka pertumbuhan yang konstan. Dan yang kedua adalah metode komponen. Untuk memproyeksikan jumlah penduduk pada waktu yang akan datang dalam jangka waktu relatif pendek dapat dilakukan baik dengan menggunakan metode matematika maupun metode komponen, karena hasil secara total atau jumlah penduduk keseluruhan hampir tak ada perbedaannya. Akan tetapi apabila proyeksi penduduk dalam jangka yang lebih panjang, lebih dari 5 tahun, maka perbedaan hasil proyeksi makin berarti, terutama kalau terjadi perubahan tingkat kelahiran, tingkat kematian, tingkat migrasi, dan penggunaan metode matematika. Oleh karena itu, metode komponen lebih banyak digunakan karena metode ini mencakup determinan-determinan pertumbuhan penduduk. Metode ini membutuhkan data-data sebagai berikut. 1. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang telah dilakukan perapihan atau smoothing. Kedua, pola mortalitas menurut umur. Ketiga, pola fertilitas menurut umur. Keempat, rasio jenis kelamin saat lahir. Dan yang kelima, proporsi migrasi menurut umur. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.